Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku, dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad la haula wala quwata illa billah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah. Pemirsa, senang sekali Damai Indonesiaku kembali hadir di hadapan Anda, dan kali ini pada kesempatan siang hari ini pemirsa, kita bersiaran langsung dari Masjid Jami At-Taqwa Angkasapuri, Jalan Durian, Jatimekar, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Nah pemirsa, tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini menarik berkaitan dengan tingginya angka perceraian di Indonesia, yang ini akhirnya membuat Menteri Agama Nasaruddin Umar berangkat bicara, yaitu ini sangat memprihatinkan. Salah satu faktor dari pemicu perceraian tersebut adalah faktor ekonomi. Nah untuk itu pemirsa, kita akan mengangkat tema yaitu gara-gara duit rumah tanggaku menjerit. Kita akan mengenalkan tausiah bagaimana kacamata Islam memandang hal seperti ini, permasalahan rumah tangga, kemudian juga menekan angka perceraian. Seperti apakah faktor ekonomi itu justru memicu faktor atau tingkat perceraian. Kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Riza Muhammad dan guru-guru kita, dan juga ada Ustadz Kasif Her. Pemirsa, langsung saja kita dengarkan tausiah dari guru-guru kita. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimoro, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri, agar setelah menikah kau menjalankan tanggung jawab pernikahan. Litaskunu ilaiha, pasangan harus selalu menenangkan. Wa ja'ala bainakum mawaddah, pasangan hidup menciptakan unsur cinta yang semakin kokoh. Warahmah, dan ada unsur kasih sayang di dalamnya. Dan inilah sebagian tanda-tanda kebesaran Allah yang sengaja Allah ingin tunjukkan kepada kita. Surat Ar-Rum ayat 21. Dan saya berdoa semoga rumah tangga yang ada di tempat ini dan yang menyaksikan acara ini adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ustadz Kasif yang sangat saya cintai, jamaah Damai Indonesiaku yang selalu dicintai dan diridhai Allah, semoga tetap bertahan menghadapi segala ujian dan problematika kehidupan rumah tangga. Ibadah yang paling lama, ibadah yang menguras energi, ibadah yang butuh konsentrasi untuk menyelesaikannya adalah ibadah rumah tangga. Anda butuh energi yang cukup kuat. Itu kenapa manajemen rumah tangga telah diatur dalam surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafidatun lil ghaibi bima hafidallah. Pemimpin, pengayom, pendidik, pencari duit itu adalah suami. Tugasnya istri menghabiskan duit. Halo. Jadi wajar dong kalau istri tugasnya senang-senang, ya enggak? Yang cari duit sebelah Anda. Itu fitrah. Jangan sampai
laki-laki diam di rumah, perempuan yang cari duit, maka akan terjadi ketimpangan kehidupan, termasuk salah satunya faktor ekonomi. Ibu, biar kata istrinya pandai cari duit dan dia bekerja sering keluar rumah, sementara suaminya tidak berbuat apa-apa, saya yakin keberkahan rezekinya diangkat sama Allah karena tidak sesuai dengan fitrah. Ingat, pemimpin adalah laki-laki, yang mencari duit adalah laki-laki, sedangkan wanita adalah taat kepada Allah, taat kepada suami, membina rumah tangga, akan tercipta atmosfer kehidupan yang syurga. Itu kenapa yang membawa syurga itu adalah perempuan. Tapi memang iya sih, kerap masalah duit sering menjadi masalah. Memang uang bukan segala-galanya, Besti. Tapi segala-galanya membutuhkan. Nah, itu kenapa tak cukup suami baik, tak cukup suami berakhlak, tapi kalau duitnya kurang, OMG, hello, tetap aja bermasalah, ya enggak? Suami baik, santun, berakhlak, tapi duitnya kurang, tetap saja bermasalah. Ya apa tidak? Jangan bohong deh. Ibu, Nabi telah menjelaskan, arba'u minasya'adah wa arba'u minasyaqwah. 4 yang membahagiakan rumah tangga. 1 disebutkan kebahagiaan yang sifatnya psikologis, tetapi 3 disebutkan kebahagiaan yang sifatnya duniawi. 4 yang membahagiakan rumah tangga. Yang pertama adalah al-mar'atus solihah. Rumah tangga yang kuat, syurga dan hebat, harus pertama syaratnya dipenuhi, ada istri yang soleha. Berarti Anda punya peran yang sangat signifikan. Ibu soleha apa solehat? Alhamdulillah, yang solehot di planet lain. Ibu. Nah yang kedua, wal maskanul wasi. Rumah tangga yang bahagia harus punya rumah yang luas. Wow. Halo. Rumah tangga. Namanya rumah tangga mesti ada rumah dong. Kalau tinggal tangganya doang, ya monyet dong bergelantungan. Ibu. Ibu. Paling susah kalau menikah tapi masih ngekos. Maaf ya. Paling susah menikah tapi masih ngontrak. Maaf ya. Apalagi numpang di PMI, Pondok Mertua Indah. Hello. Yang namanya rumah tangga harus punya independen, kemerdekaan. Salah satunya adalah kebutuhan dasar, yaitu rumah. Itu kenapa saya berdoa untuk semua jamaah damai Indonesiaku yang belum punya rumah, segera Allah berikan kekuatan untuk beli rumah. Yang masih ngontrak, Allah berikan rezeki untuk beli rumah. Karena kalau rumah tangga belum ada rumah, akan terganggu siklus keharmonisannya. Percaya gue. Ibu. Yang kedua, wal markabul hani. Rumah tangga yang baik itu ada kendaraan yang nyaman. Masya Allah. Alias MOBIL. Apa bu? Lancar deh kalau masalah dunia, heran gue. Jamaah. Kendaraan itu penting loh Pak. Sekuat tenaga seorang laki-laki setelah rumah menciptakan kendaraan yang nyaman. Kendaraan minimal roda 2, ya enggak sih? Atau 3 roda 3, ya enggak sih? Beca kali ya. Roda 4 deh. Karena apa? Dengan ada kendaraan yang nyaman akan memberikan kenyamanan untuk anggota keluarga. Fasilitas yang penuh. Dan yang keempat adalah tetangga yang baik. Tetangga yang baik memiliki peranan yang penting untuk rumah tangga yang bahagia. Itu kenapa Anda hidup dengan tetangga yang baik serasa mendapatkan iklim surga. Tetapi kalau ibu berdempetan tetangga yang rese, sakitnya di mana? Anda merasakan itu. Jemaah yang dimuliakan Allah, dari 4 yang dikatakan Nabi ini, 3 berkaitan dengan urusan psikologis, yakni wanita yang soleha. Ini 1 berkaitan dengan yang soleha, yang 3 berkaitan dengan masalah ekonomi. Berarti masalah ekonomi sering menjadi faktor terbesar gangguan keharmonisan rumah tangga. Tidak salah sih ada pendapat yang mengatakan ada uang abang, tak ada uang tendang. Astagfirullahalazim. Tapi karena memang itu merupakan kebutuhan yang harus ada dalam rumah tangga, seorang laki-laki memang harus berjuang untuk
menyelesaikan itu. Terutama untuk kebutuhan yang mendasar. Apa itu? Makanan, rumah, itu mendasar tuh Pak. Yang kedua, kestabilan penghasilan. Harus cukup untuk membiayai kebutuhan, banyak pengeluaran. Yang ketiga, hutang. Ini bisa menjadi masalah nih kalau hutang kita menumpuk dan tidak diselesaikan. Dan yang keempat adalah jangan terlalu tinggi pengeluaran daripada pemasukan. Kestabilan ekonomi harus dijaga baik-baik. Tapi pesan terakhir saya adalah jangan ribut hanya gara-gara uang. Demi Allah, memang uang tidak masalah. Yang masalah kalau kita nggak punya uang, ya guys ya. Semoga yang hadir di tempat ini sama-sama berjuang bagaimana mengangkat masalah ekonomi dalam rumah tangga agar rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Riza Muhammad di segmen 1 ini telah memberikan tausiah yang sangat luar biasa sekali. Pemirsa, kesulitan ekonomi bukan hanya identik ketika kita kekurangan ekonomi atau sedikit uang. Namun justru sebaliknya, ketika kita kelebihan uang, yang ada ketika kita kelebihan uang menyalurkannya tidak hal yang baik, salah satunya justru ke pinjol misalnya. Nah itu juga salah satu pemicu kesulitan ekonomi, pemicu retaknya rumah tangga, pemicu bagaimana rumah tangga akhirnya bisa menjerit gara-gara duit. Nah, lantas bagaimana sikap Muslim ketika menghadapi kesulitan ekonomi khususnya dalam rumah tangga? Insya Allah kita akan dengarkan tausiah berikut ini di segmen kedua bersama Ustadz Kasif Her. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari jawaban salamnya, kayaknya ibu-ibu di sini dikasih nafkah 1 bulan 1 miliar. Jadi selama ini baru DP. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ibu, Bu, masih hidup? Alhamdulillah. Satu saat Hindun binti Utbah, istri dari Abu Sufyan bin Harb, datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya suami pelit. Saya punya suami medit. Saya punya suami kikir. Kalau ngasih nafkah kurang melulu. Kalau kasih nafkah nggak cukup. Jadi kalau dia lagi tidur, di kantong ada duit, saya suka ngambil. Saya suka ngambil. Dia nggak tahu. Pas bangun dilihat di kantong duit udah nggak ada. Gimana hukumnya Rasul? Boleh nggak? Nah, boleh apa nggak? Boleh. Apa jawaban baginda Nabi tercinta? Subhanallah. Khudhi ma yakfiki wa waladik bima'ruf. Ambil apa yang mencukupi kebutuhan engkau dan anakmu, tapi dengan cara yang baik. Kalau kebutuhannya 50.000 dan dia pelit ngambilnya 50.000. Kenapa 1 juta? Subhanallahil azim. Ini menunjukkan kepada kita apa? Bahwa nafkah adalah wajib, nggak bisa ditawar menawar, dan harus diberikan seorang pria, suami kepada istri. Tadi Ustadz Riza udah menyampaikan surat An-Nisa ini pada Oman. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Kenapa engkau disebut pemimpin wahai suami? Karena engkau ngasih nafkah. Jadi ketika suami nggak ngasih nafkah, runtuh kepemimpinannya, tumbang kepemimpinannya. Engkau harus memberikan nafkah. Apa itu nafkah? Engkau wajib ngasih pakaian yang terbaik. Kalau belanja online, yang beliin siapa? Beli sendiri. Ya. Tapi ingat, jangan sampai tidak pernah puas dengan pemberian suami. Banyak juga istri sudah diberikan nafkah sama suami, tapi istri selalu merasa diri kurang dari pemberian suami. Betul apa betul?
Suami nafkahin 3 juta, tapi minta 5 juta. Padahal kemampuan suami cuma 3 juta. Maka istri semacam ini yang akan menghancurkan rumah tangga. Istri yang soleha siapa dia? Oh, istri yang qanaah dengan pemberian suami, puas dengan pemberian suami. Nanti Allah akan ganti yang sedikit jadi banyak. Man lam yashkur qalil lam yashkur kathir, kata Nabi. Siapa yang gak bisa berterima kasih pemberian Allah yang sedikit, nanti dia gak bakal dikasih yang banyak. Jadi ada 2 pilar kebahagiaan rumah tangga. Yang pertama, suami memberikan nafkah kepada istri. Yang kedua, istri qanaah, merasa puas dengan pemberian suami. Kalau suami cuma bisa beli kulkas yang 2 pintu, jangan minta yang berpintu-pintu. Suami cuma bisa ngasih 1 gram emas, jangan minta 10 gram. Nanti dibawain yang dari kaleng biskuit. Merasa puas dengan pemberian Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Qad aflah man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah. Sungguh bahagia dia. Kenapa? Dia Islam. Dia menjadi umat Nabi Muhammad. Kemudian dia diberikan rizki yang cukup. Kemudian yang ketiga, apa yang bahagia? Yang bikin kita bahagia? Merasa cukup dengan pemberian Allah. Wahai istri, suamimu udah berjuang di luar sana. Ada yang jadi tukang ojek online, Masya Allah. Dia mengais rizki terik matahari yang panas. Harusnya dia targetnya 300.000. Karena bannya bocor di tengah jalan. Dia harus memapah motornya menuju bengkel berkilo-kilometer. Kemudian dia pulang ke rumah yang targetnya 300.000, cuma dapat 50.000. Kemudian 50.000 ini dibuang. Apaan nih 50.000? Biasanya cuma ngasih 300.000. Hancur hati suami. Betul apa betul? Pernahkah kita berpikir, suami yang sudah berusaha memberikan nafkah saya menaruh hormat yang sangat tinggi. Maka jangan melulu kita menuntut kewajiban suami, tapi kita sebagai istri tidak menghormati suami. Suami juga harus dimuliakan, dialah pemimpin. Apa yang dia berikan selama itu dia bertanggung jawab, terima dan mengatakan alhamdulillah, cium tangan suami. Bahkan kata Rasulullah SAW apa? Lau amuru ahadan ayyasjuda li ahadin la amartu imra'atan an tasjuda li zawjiha. Kalau seandainya saya boleh memerintahkan manusia menyembah manusia, saya akan suruh perempuan sujud kepada suami. Kenapa? Suami memberikan nafkah. Bayangkan orang yang tidak dikenal, bukan saudara kandung, betul apa betul? Dia berbeda latar belakang. Ketika udah ijab kabul diberikan nafkah uang. Tadinya dia harusnya memberikan 100 juta ke ibunya. Karena dia sudah punya istri, dia harus memilih dan membagi-bagi rizkinya. Dikasih ke ibunya, dikasih ke istrinya. Maka ibu, bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat, perceraian bukan solusi kalau kita diberikan nafkah yang tidak mencukupi. Justru ketika kita bersabar atas nafkah yang mungkin menurut kita masih kurang, di situ Allah akan memberikan jalan keluar dari permasalahan ekonomi keluarga. Dan ingat, wahai suami, ya memang sekarang saya melihat lapangan pekerjaan itu lebih ramah kepada perempuan dibandingkan laki-laki. Ibu kalau lihat di pabrik yang lebih banyak kerja perempuan apa laki-laki? Ya, akhirnya suaminya karena istrinya kerja, suaminya jadi males. Nah, suami yang males ini jadi penyakit. Ya, kalau ini dibiarkan, dia diam di rumah, istri yang kerja, nanti lama-lama istrinya akan lelah batin, lelah fisiknya. Kalau sudah seperti ini, kesabaran biasanya sudah melampaui. Udah nggak sabar lagi. Timbullah kata-kata ingin bercerai. Kenapa? Gara-gara suami. Boleh nggak seorang istri ketika nafkah tidak tercukupi kemudian minta cerai? Boleh nggak? Ini kenapa ada pelotot semua ini? Jadi ingat, kalau sampai suami tidak memberikan nafkah dan seorang istri minta cerai, ingat sabar itu atas ujian. Saya mohon digarisbawahi, sabar itu atas ujian, bukan sabar atas kezaliman. Suami yang tidak memberikan nafkah istrinya, dia zalim. Apa kata Rasulullah SAW? Kafa bil mar'i ayyakuna ithman an yudayyi'a man yaqut. Cukuplah seseorang dikatakan penuh dosa kalau dia membiarkan tanggungannya. Tanggungannya siapa? Istri. Tanggungannya siapa? Anak. Dia biarkan
Yang mencari rizki anak istrinya, yang mencukupi rizki adalah istrinya. Demi Allah Anda zalim. Jadi sabar itu atas ujian, bukan atas kezoliman. Tapi berikan kesempatan suami kita berkarya. Kalau dia pengangguran, di PHK, berdoa kepada Allah. Makanya saya pengen ajarin pemirsa Damai Indonesiaku, biar kita dapat rizki yang mencukupi. Mau tahu? Oke, ikutin. Habis sholat subuh dibaca. Demi Allah, engkau yang nganggur, Allah akan bukakan pintu rizki. Ikutin yuk, angkat tangan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Buka mata langsung minta rizki dari Allah. Allah yang maha kaya. Ingat, yang ngasih kita rizki bukan pabrik, yang ngasih kita rizki bukan kantor, yang ngasih kita rizki bukan perdagangan kita, Allah Azza wa Jalla. Kalau hari ini saya ketika jualan belum laku, Allah besok akan ngasih rizki yang lebih banyak lagi. Dengan catatan tadi habis sholat subuh baca doa yang tadi. Udah hafal? Belum? Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ngomong-ngomong nafkah harus disesuaikan dengan kemampuan. Jangan menuntut di luar batas kemampuan suami. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Agar laki-laki memberikan nafkah sesuai kemampuannya. Kalau dia mampu 2 juta, jangan bebani di luar batas kemampuannya. Maka kita terima lapang dada. Dan ingat, seorang istri ketika suami keluar rumah selalu ingatkan, "Pah, kalau nyari rizki yang halal." Kenapa bisa jadi rumah tangga kita penuh prahara, rumah tangga penuh problematika? Saya takut khawatir ada makanan syubhat masuk ke rumah kita. Dan makanan syubhat ini bukan hanya jamaah, ustadz juga bisa kena. Seorang ustadz yang ngumpulin donasi buat Palestina, tiba-tiba uang donasinya buat kantong sendiri. Haram apa halal itu? Banyak kejadian. Ya, ini kita harus pastikan makanan yang kita makan makanan halal. Kenapa? Jadi darah jadi daging. Jadi darah jadi daging. Kullu lahmin nabata min suhtin fannar aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari haram, neraka tempat tinggal kita. Maka pastikan rizki yang kita makan yang halal, rumah tangga kita dipastikan rumah tangga yang bahagia. Amin ya rabbal. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Kasifer atas tausiah yang disampaikannya. Salah satu caption atau note yang disampaikan oleh guru kita tadi, bahwa sifat qanaah dan juga rasa berkecukupan, insya Allah dari sifat qanaah dan berkecukupan tadi, Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan kita, terutama kesulitan dalam hal ekonomi. Nah pemirsa, seperti biasa sebelum kita lanjutkan sesi tanya jawab, nanti ada sesi 3, 4 dan juga 5. Namun kita akan berbagi berkah terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ustadz Riza Muhammad bersama Luwak White Coffee. Pemirsa Damai Indonesiaku, uang banyak dengan uang berkah, lebih baik memilih yang berkah. Karena yang sedikit tampak cukup dengan keberkahannya. Nah kali ini kembali saya hadir untuk berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee dengan membagi uang 1 juta rupiah. Masya Allah. Mau nggak? Kok bengong sih? Ngelihat aku atau ngelihat siapa? Baik, yang bisa menjawab pertanyaan ini maka berhak mendapatkan 1 juta rupiah. Jangan lupa dipotong pajak. Silakan spontan saja, kalau bisa angkat tangan. Pertanyaannya adalah, dalam sebuah ayat di Al-Quran, Allah memerintahkan keseimbangan dalam pengelolaan harta agar manusia tidak terjerumus dalam israf atau berlebihan dan tidak boleh itqar atau kikir. Terdapat di surat dan ayat berapakah firman Allah tersebut? Kok yang ngacung cuma dikit? Oke, Mbak, boleh, silakan. Silakan maju. Wah, ini keren nih, masih muda tapi langsung kelihatan pengetahuannya luar biasa. Seimbang agar tidak terlalu kikir dan tidak terlalu israf atau berlebihan. Di surat apa dan ayat keberapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Namanya siapa? Perkenalkan Ustadz, nama saya Ina. Ina, oke Ina, di surat apa dan ayat keberapa?
Surat Al-Furqan ayat 67. Betul, takbir. Alhamdulillah. 1 juta rupiah buat Ina. Masya Allah. Mimpi apa ini semalam? Jangan lupa dipotong pajak ya. Demikian pemirsa Damai Indonesiaku. Jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Gara-gara duit, rumah tanggaku menjerit. Nah, itulah tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini dalam Damai Indonesiaku. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang rumah tangganya menjerit saat ini? Insya Allah baik-baik saja ya. Nah, untuk itu kita angkat, kita persilakan kepada para jamaah di sesi tanya jawab di segmen ini. Kami persilakan terlebih dahulu Ibu Sekar yang akan mengajukan pertanyaan dan akan dijawab oleh Ustadz Riza Muhammad terlebih dahulu. Silakan Ibu Sekar boleh berdiri dan diajukan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. bertanya, saya Ibu Sekarwati dari Jemaah Masjid At-Taqwa Angkasapuri. Pertanyaannya, dilema untuk seorang anak laki, misalnya seorang istri butuh biaya untuk melahirkan, sedangkan ibu kandungnya juga butuh biaya karena sakit parah. Sebaiknya mana yang didahulukan? Begini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara dua wanita nih Ustadz ya. Antara istri dan ibu kandung di antara dua wanita. Pertanyaan ibu ini nggak nguji gue kan? Karena beliau tahu istri dengan ibu saya tinggal serumah. Jadi bayangkan, satu rumah beda kamar. Masya Allah, menantu vs mertua. Masya Allah, jawabannya memang sangat berat. Istri mau melahirkan, ibu sakit. Iya kan? Mana harus didahulukan? Maka berdasarkan ketentuan nas dan tanggung jawab, maka yang harus didahulukan adalah kepentingan istri. Istri adalah kewajiban kita untuk senantiasa memenuhi lahir dan batin. Kan kita mengambilnya dari luar. Kewajiban itu telah ada dalam skema surat An-Nisa 34 yang telah sepakat kita menjadi komitmen dalam berumah tangga. Ar-rijal qawwama 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Maka ini merupakan skema rumah tangga. Maka yang perlu didahulukan adalah kebutuhan istri yang saat itu ingin melahirkan. Nah, setelah itu baru ibunya. Nah, konteks ini dua-duanya harus berjalan, dua-duanya harus terpenuhi, tetapi tetap ada skala prioritas. Ibu, untuk soal berbakti seorang anak laki-laki, maka wajib pertama ia berbakti kepada ibunya. Wa'budullah wa la tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Maka seorang anak laki-laki itu milik ibunya dan tetap harus merawat ibunya dan bertanggung jawab memberikan kebahagiaan untuk ibunya. Hasilnya dahsyat. Percaya gue. Laki-laki yang betul-betul memanjakan emak kandungnya, anak laki-laki yang memuliakan ibunya, rezekinya untuk si anak luar biasa. Untuk urusan bakti, tetapi untuk urusan nafkah antara ibu dengan istrinya, siapakah yang wajib mendapatkan nafkah dari suaminya? Istrinya terlebih dahulu yang harus mendapatkan nafkah pertama kali. Sedangkan ibunya tetap mendapatkan hasil jeripaya anaknya. Cuman untuk prioritasnya dua-duanya dapat. Istrinya dapat, ibunya dapat. Tetapi untuk urusan nafkah, istri lebih diutamakan daripada ibunya. Tolong para ibu mengerti. Jangan ngomongin menantunya ya. Karena untuk urusan bakti, anak laki-laki milik ibunya dan wajib berbakti untuk ibunya, membahagiakan ibunya, menyenangkan ibunya. Untuk urusan nafkah, karena itu tanggung jawab suami yang harus membahagiakan dan mencukupkan berdasarkan dalil, maka nafkah pertama jatuh kepada istrinya.
Insya Allah keseimbangan ini bukan nafsu, tapi Quran dan hadis yang mengatur. Kalau kita sudah mengikuti alurnya Allah, maka insya Allah jawabannya surat An-Nisa 59. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu ahsanu ta'wila. Ketika engkau ada masalah, kembalikan kepada Quran dan hadis, maka demikianlah kebahagiaan akan kita raih. Insya Allah. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Riza Muhammad. Memang kondisi yang sangat sulit ketika kita ditemukan dua wanita yang kita sayangi, istri dan juga ibu kita ya. Nah, namun mungkin akan ditambahi Ustadz Kasifer untuk jawabannya. Tapi sebelumnya, saya persilakan Bapak Roni ya, yang akan mengajukan pertanyaan dan akan dijawab oleh Ustadz Kasifer. Silakan boleh berdiri Pak Roni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roni, jamaah Masjid Jami At-Taqwa Angkasapuri. Pertanyaannya bahwa terkadang kita ini bermasalah bukan kekurangan ekonomi, tapi tidak bisa mengikuti gaya hidup atau lifestyle. Nah, dan lifestyle itu udah menjadi kebutuhan kita. Udah menjadi kebutuhan kita. Bukan keinginan ya, tapi justru malah kebutuhan Pak Roni ya? Kebutuhan, ya. Karena lagi-lagi setiap kita berorganisasi, kita harus menyesuaikan dengan keinginan bersama. Pakaian seragam, ya, apapun itu. Ya. Nah, bagaimana kita bisa menasehati, kalau diri kita mungkin bisa introspeksi ya, tapi untuk menasehati istri kita mungkin, supaya mengerem lifestyle-nya, sehingga tidak kedodoran nanti ekonomi rumah tangga kita. Terima kasih. Pak Roni ada istrinya di sini? Ngacung. Jadi langsung didengar begitu ya. Silakan Ustadz Kasifer. Ya, ibu yang dimuliakan Allah. Kalau tadi kan jawabannya kalau ibu sakit, istri melahirkan, maka milih istri. Kalau saya milih ibu. Ya, saya milih ibu. Kenapa? Ya, demi Allah tidak ada satupun manusia yang rela memberikan nyawa buat kita kecuali ibu kita. Maka kalau ditawar menawar, ibu, istri, ibu. Tapi bukan berarti kita menghilangkan hak istri. Jadi tugas ibu ini gampang untuk masuk surga. Bantu suami berbakti sama ibunya. Ingat nggak kisah seorang pemuda di Saudi Arabia, Qasim, itu berebut hak asuh ibu. Di saat banyak manusia berebut warisan, harta, maka dua kakak beradik ini rebutan untuk mengasuh ibunya yang tua renta, yang berat badannya cuma 40 kg. Ibu kita nggak tahu kapan umurnya, bisa jadi besok, lusa. Sementara istri kita masih muda, tulangnya masih kuat. Ada waktu 20 tahun lagi, 30 tahun. Ibu kita yang sudah diabetes, darah tinggi, bahkan kena penyakit stroke, ya dia butuh uluran tangan anak laki-laki. Bapak yang dimuliakan Allah, Pak, utamakan kebutuhan dibandingkan keinginan. Kata Rasulullah SAW, seandainya manusia diberikan satu gunung emas, kemudian dia mendapatkannya, maka dia akan minta gunung emas yang kedua. Gunung emas kedua dia sudah mendapatkan, dia akan minta gunung emas selanjutnya sampai mulutnya ditutup tanah. Kalau sudah mati baru keinginannya sudah hilang. Maka jangan memperturutkan hawa nafsu kita. Jangan memperturutkan keinginan kita. Kebutuhan nomor satu, keinginan kita sampingkan kalau kebutuhan belum tercukupi. Insya Allah. Ya. Baik, terima kasih Ustadz Kasifer atas jawabannya, dan pemirsa nanti di segmen 5, tapi nanti di segmen 4 kami akan persilakan para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Namun saya sampaikan bahwa di segmen 5 ada segmen nasihat Ustadz atau ulama menjawab. Di situ kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram kami, yaitu @damaiindonesiaku_tv1. Sekali lagi Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1, nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Ada Tasya dan juga Pak Kristomi yang akan mengajukan pertanyaan dengan tema yang menarik ini, gara-gara duit rumah tanggaku menjerit. Mudah-mudahan rumah tangga kita baik-baik saja ya, tidak yang menjerit ya. Kami persilakan atas nama Tasya, boleh berdiri untuk mengajukan pertanyaan. Yang mana? Atas nama Tasya. Oke, baik, silakan Mbak Tasya, nanti akan dijawab oleh Ustadz Riza Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tasya.
Izin bertanya Ustadz, apakah dalam memilih calon suami sebaiknya mengutamakan penghasilan yang tetap atau cukup, atau lebih penting memilih yang ibadahnya baik dan membuat hati merasa nyaman, dan bagaimana cara kita meyakinkan diri kalau dia merupakan calon yang baik untuk kita? Lalu yang kedua, apakah hukum perjanjian pranikah secara syariat Islam dan apakah itu diperbolehkan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama dulu Ustaz dijawab dulu, tapi kalau nggak cukup nanti bisa next. Oke, silakan Ustaz Riza Muhammad. Mbak Tasya belum menikah ya? Alhamdulillah udah kelihatan dari wajahnya. Anak lepas tuh kelihatan Bu. Tapi kalau ibu sudah terbebani kehidupan juga kelihatan. Tunkahul mar'ali arba'. Menikahi seseorang karena 4 hal. Yang pertama adalah 5 liha. Menikahi karena apa Bu? Jari. Ya uang aja, heran deh gue. Ya karena uangnya. Lina sabiha karena nasabnya. Kemudian agamanya. Lidiniha, ya kan. Dari keempat-empat yang dipilih, lijamaliha, mungkin karena kecantikan atau ketampanannya, semua sah-sah saja. Tetapi Nabi berkata, fatfar bitadiddin taribat siyadaka. Pilihlah karena faktor agamanya, maka kau akan beruntung. Ini petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang menikah karena duitnya sah-sah aja. Orang menikah karena tampangnya sah-sah aja. Kebetulan dia cowok, hitam manis, ada lusung pipinya ya kan. Contoh gitu ya kan. Iya kan. Sah-sah aja. Karena keturunannya. Karena dia keturunan keluarga, jenderal dan lain sebagainya. Sah-sah aja. Tetapi apakah itu jawaban dari Rasulullah? Tidak. Fadfar bitatiddins. Kalau engkau ingin beruntung, menikahi karena agamanya, taribat syadaka, kau akan beruntung. Maka Tasya, ganteng boleh, tapi agamanya lebih utama. Lihat dulu, bagaimana ukurannya? Lihat kedekatan sama ibunya. Anak laki-laki yang baik sama ibunya, itu tanda-tanda ia akan memuliakan istrinya. Karena dia tahu bagaimana memperlakukan perempuan. Sedangkan dalam agama surat An-Nisa 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukan istrimu dengan sangat baik. Sudah menjadi tuntunan dan tanggung jawab agar laki-laki itu memang harus baik, lembut, santun, mencukupi, tidak menyakiti, tidak mendolimi, ngomongnya tidak kasar. Itu suami. Kalau begitu kan tenang, Masya Allah. Litaskunu ilaiha, tenang ngomong sama suami pelan. Iya sayang. Cie. Enak gak Bu? Enak kan? Sayang lapar ya? Aku beliin sekarang sayang ya. Ya Allah, enak gak sih? Nah, laki-laki seperti inilah yang menjadi idola kita. Nah, kalau perjanjian pranikah yang tidak ditanyakan dalam syariat, sebenarnya kalau kita kembali kepada Al-Quran, maka menikah itu akan membuat kita kaya, bahagia. Orientasi menikah adalah ibadah Tasya, bukan untuk materi. Mohon maaf, belum menikah sudah ngomong soal perjanjian pranikah gono dan gini. Sekali lagi gono dan gini. Berarti apa? Yang ada di otaknya adalah materi. Maaf saudara-saudara, terlalu sempit berbicara pernikahan tentang harta dan gono gini. Terlalu sempit berbicara tentang pranikah untuk membicarakan hartamu dan hartaku, harta gue dan harta Allah. Pernikahan itu bukan itu. Pernikahan itu ibadah yang tanggung jawabnya kepada Allah. Unsur bahagia, membahagiakan itu yang utama. Kalaupun kita sukses dengan harta, itu adalah bagian dari rezeki berdua. Karena tidak semua rumah tangga itu berharta, ya gak sih? Tidak semua rumah tangga seperti dirimu yang mewah dan hidup nyaman. Ada rumah tangga yang sedang diuji dengan kesulitan ekonomi. Apakah gak ada duit tetap ngomong janjian pranikah gono dan gini? Gak juga kan? Maka sebaiknya
yang ada di otak kita, bagaimana mempersiapkan pernikahan itu ibadah yang indah untuk berjuang membahagiakan pasangan, mencintai sepenuh hati, berkorban untuk pasangan, berbuat baik. Insya Allah apa yang kita lakukan, in ahsantum ansamtum li anfusikum, kebaikan yang kau lakukan dijawab dengan kebaikan yang sama. Hal jazaul ihsan illal ihsan, tidaklah kebaikan yang kau lakukan jaza kebalasannya adalah kebaikan. Maka berbuat baiklah pada pasangan, pasangan pun akan berbuat baik kepada kita, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Riza Muhammad atas jawabannya, dan berikutnya kami persilakan Pak Kristomi ya. Pak Kristomi yang akan dijawab nanti oleh Ustadz Kasif Her. Silakan Pak Kristomi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristomi, saya jamaah dari Masjid At-Taqwa Angasapuri. Tadi disampaikan atau di pertanyaan sebelum-sebelumnya ini adalah terkait dengan apa pilihan yang harus kita sampaikan. Di sini saya ingin mempertanyakan terkait dengan zaman sekarang itu zaman era digitalisasi dan semua juga sudah bisa disiarkan ke segala media yang ada. Nah, di sini yang saya sampaikan terkait dengan bagaimana pola asuh kepada anak kita yang pada saat ini banyak sekali yang bisa kita tonton atau kita lihat di media-media atau di berbagai macam media sosial, di mana aspek materi itu sangat ditonjolkan. Nah, ini kan sangat berpengaruh sekali dengan pola asuh pada anak kita. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara mengasuh anak kita terkait dengan aspek tersebut? Terima kasih, Ustaz. Pola asuh terhadap anak agar nanti ketika berumah tangga tidak sedikit-sedikit cerai, begitu ya Pak Kristomi mungkin ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Kristomi. Silakan Ustadz Riza Muhammad, Ustadz Kasif yang akan menjawabnya. Silakan. Wah, udah lupa nih. Ya, Ustadz Sofyan, Bapak yang menanya tadi luar biasa Pak. Anak dari usia 0 sampai 7 Pak, didiklah anak kita bagaikan raja. Ini perkataannya Ali bin Abi Thalib ya radhiyallahu taala anhu. Artinya di situ jangan ada perintah, larangan, memukul, kasar, keras ya. 7 sampai 14 tahun jadikan anak kita sebagai teman, sahabat, teman kita diskusi ya. 7 sampai 14 jadikan anak kita khadim, pelayan. Ya, 14 seterusnya baru jadikan dia kawan, sahabat. Jadi yang ingin saya tekankan di sini, jangan sampai kita salah pola asuh dalam pendidikan anak. Saya juga kadang-kadang miris melihat satu budaya ya di negeri kita yang menurut saya budaya ini kurang pas, yaitu memberikan uang THR ketika Lebaran. Dan budaya ini bukan hanya di Indonesia, budaya ini berlaku di Saudi Arabia, namanya idiyah. Ya, ngasih duit itu pas Lebaran itu idiyah. Nah, apa yang terjadi ketika uang itu diberikan kepada anak? Coba saya mau nanya sama ibu, ada nggak perubahan sikap sama anak kita ketika dia megang duit banyak? Ada nggak? Keras kepala, terus mamahnya megang duitnya, terus duitnya kepake, marah. Itulah investasi bodong yang sesungguhnya. Sini duitnya mama pegang, nanti double dapatnya gitu. Apa yang terjadi Pak ketika kita mengenalkan uang di usia anak yang belum seharusnya, dia menjadi keras kepala, malah kasar, keras. Ketika kita misalkan ngancem, kamu kalau nggak sholat mama nggak kasih uang jajan, apa ngomongnya? Uang saya juga banyak kok. Betul. Subhanallah, dampak jahat materialistik, hedonisme di dalam pikiran anak kita yang belum pas untuk megang uang, sehingga gedenya, besarnya nanti dewasanya dia akan menjadi pembangkang. Maka nasihat buat diri saya, seorang anak jangan dikenalkan uang di usia 0 sampai 14 tahun. Ajarkan anak kita bahwa untuk mendapatkan uang itu perlu kerja keras. Ajarkan kalau perlu dari kecil kita didik dia untuk punya jiwa entrepreneur. Nah, Nabi Muhammad SAW adalah entrepreneur sejati. Dia bukan seorang PNS nak, dia bukan seorang pegawai pabrik nak, dia bukan seorang karyawan nak. Nabimu adalah seorang entrepreneur.
Bahkan Nabi SAW berkata, nah mungkin hadis ini dhaif tapi maknanya bagus. 10 dari pintu rizki, 9-nya adalah berdagang. Jadi hemat saya yang harus kita tanamkan kejiwaan kita sehingga ketika besar dia jadi seorang bisnismen. Setuju apa enggak nih? Kalau enggak setuju saya pulang. Ya begitu Ustaz Sofyan. Baik, terima kasih Ustadz Kasif Her. Mungkin ini juga pesan sekaligus nasihat buat kita semua ketika kita mungkin kesulitan ekonomi, mungkin kita harus berhijrah dari untuk kita mandiri dalam berwirausaha begitu ya. Nah, pemirsa, di segmen berikut, segmen nasihat Ustadz, kami akan bacakan kepada para jamaah pemirsa yang sudah mengajukan pertanyaan lewat Instagram kami di segmen nasihat Ustadz. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, kembali lagi dalam Damai Indonesiaku dan kita masuk dalam segmen nasihat Ustadz dan kami akan bacakan satu persatu para penanya yang sudah masuk lewat Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1. Yang pertama atas nama Rizky Setia Agustina. Assalamualaikum Ustadz, nanti akan dijawab Ustadz Riza terlebih dahulu Ustadz ya. Bagaimana cara menyikapi pola pikir generasi sekarang yang berprinsip perempuan harus bekerja, yang akhirnya nilai pernikahan menjadi saling waspada, bukan lagi saling berjuang dan saling percaya. Ustaz Riza Muhammad, silakan. Masya Allah. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulihi. Rasulullah berkata, 2 perkara yang aku titipkan kepadamu selama engkau taat padanya tidak akan pernah sesat dan akan bahagia, yakni Quran dan hadis. Kan udah gue bilang, surat An-Nisa 34 itu sudah siklus tentang kewajiban dan hak yang harus dipenuhi suami istri. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Yang cari duit itu suami. Udah deh, nggak usah maksa-maksa lagi. Kalau yang mencari duit suami berarti tingkat keberkahan suami lebih tinggi daripada perempuan yang mencari duit. Saya punya satu kasus, istrinya power duit yang lebih keras, sedangkan suaminya seperti boneka yang diatur. Masalah silih berganti datang dalam rumah tangga itu. Tidak tenang, hidupnya nggak karuan, padahal duitnya banyak, tapi yang mencari nafkah adalah istrinya. Dan tidak akan pernah cukup kalau yang berjuang adalah istrinya. Catat baik-baik. Dalam rumah tangga yang berjuang adalah istrinya, walaupun uangnya banyak, tidak akan pernah berkah memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sebab tanggung jawab bekerja itu milik laki-laki. Jangan ditawar-menawar, ini merupakan perintah Allah yang tidak boleh ditawar-menawar. Tapi konteksnya kalau membantu Ustadz, yang mati-matian udah suami nih, saya nggak enak di rumah diem, terus aku bikin online bisnis skincare misalnya, ya gak? Dan aku bantu suami, boleh? Boleh. Namanya hidup saling membantu, support system. Istri dan suami harus saling membantu. Kalau nafkahnya sifatnya membantu, bukan mencari untuk kebutuhan, itu sifatnya silakan saja. Tetapi yang bekerja tetap suami. Jadikan ini komitmen, insya Allah barokah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Riza Muhammad atas jawabannya. Berikutnya akan saya bacakan atas nama Hey Gul yang akan dijawab oleh Ustadz Kasif Her. Assalamualaikum Ustadz. Saya izin bertanya, bagaimana kita bisa membangun kepercayaan kembali jika sudah terjadi pertengkaran karena masalah uang di dalam keluarga? Silakan Ustadz Kasif. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu, ya ja'alallahu ghinan fi qalbihi wa atadhu dunya wa hiya raghimah." Barang siapa yang menjadikan akhirat tujuan hidupnya, maka kekayaan ada di depan mata dia. Dia akan merasa cukup dengan apapun yang ada di depan mata dia. Kemudian Allah akan memberikan dia rizki, uang, apapun itu, dunia, walaupun dia tidak menginginkan. Ya, makanya jangan jadikan dunia sebagai tujuan kita berumah tangga. Ingat, ibu ketika masakin makanan kesukaan suami, kemudian suami senang, wah lo pahala luar biasa. Maka bahkan ada sebuah hadis Nabi mengatakan, ayyumam ra'atin mata zawjuha wa huwa radin dakhalatil jannah. Siapapun perempuan
suaminya meninggal dalam keadaan sudah ridho sama dia. Senang sama istrinya, saya bangga sama istri saya suka sama istri, saya cinta, saya sayang. Maka istri semacam ini kata Rasulullah dijamin masuk surga. Jangan pernah kita bikin hati suami tersakiti dengan dia cuma ngasih uang sedikit ya, atau yang tidak mencukupi, hargai, muliakan. Dia adalah orang yang dipilih Allah untuk menemani hidup kita. Dialah pasangan hidup kita. Ya. Dialah mata kita. Dialah orang yang memikirkan kita. Ya, kalau sampai di pulang ke rumah terus nggak bawa uang, waduh, betapa pikirannya semrawut. Di dalam rumah, ketika di rumah diomelin sama istrinya. Ketika suami bilang, yang ibu, istri kalau manggil ibu ya yang, enggak, manggilnya apa? Bebeb, beb, bikinin dong teh manis. Yang bikin aja sendiri. Enak aja nyuruh-nyuruh. Subhanallah, hancur hati suami. Ridho, sekarang ridhonya Allah tergantung ketika ibu membuat suami ridho. Surga ibu udah berpindah, wahai wanita, kepada suami. Tapi suami surganya tetap di orang tuanya. Ya, ketika suami ridho, makanya ketika ada seorang perempuan mau menikah, dia datang ke Rasulullah SAW. Apa nasihat Rasulullah kepada perempuan ini? Ya Rasulullah, saya mau merit, saya mau menikah. Apa kata Rasulullah? Unzuri aina anti, fa innahu jannatuki au naruki. Wahai wanita, kamu perlakukan baik suami kamu, karena suami kamu ini bisa jadi surga kamu, bisa jadi neraka kamu. Kalau kamu bikin dia ridho, senang, pemberian yang kau syukuri, dia kasih nafkah, engkau terima kasih, apresiasi, surga. Tapi ketika dia memberi, engkau terus merasa kurang, nah jangan-jangan ini yang menyebabkan engkau masuk neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi itu Ustadz Sofyan. Baik, terima kasih Ustadz Kasif Her. Nah, di segmen berikut pemirsa kami akan masih persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan dan masih akan dijawab oleh guru-guru kita. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, di akhir segmen ini saya masih berikan satu kesempatan jamaah untuk mengajukan pertanyaan dan akan dijawab oleh Ustadz Riza Muhammad. Ibu Yanti, boleh berdiri Ibu Yanti, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya Ibu Yanti dari Majelis Taklim At-Taqwa Angkasapuri. Izin bertanya Ustadz. Tadi setelah Ustadz uraikan ada poin rumah tangga bahagia itu 2 diantaranya adalah istri solehah dan tetangga yang baik. Ini ada kasus jika ada suami yang rajin bersedekah atau berinfak kepada tetangganya yang kafir, tetapi untuk menafkahi keluarganya, istri dan anaknya adalah membatasi, sehingga timbul rasa cemburu terhadap istrinya. Itu bagaimana menurut Ustadz? Dan kita sebagai istri kalau bersedekah diam-diam tanpa sepengetahuan suami, itu bagaimana? Sekian Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Riza Muhammad. Sedekah bagian ibadah yang sifatnya muta'addi, yang ditekankan dan baik. Cuman masalahnya salah prioritas. Ya nggak sih? Royal kepada teman, pelit kepada istri. Yalah. Ada yang begitu loh. Baik kepada tetangga, pelit sama istrinya. Ada. Nah ini sebenarnya kebaikannya bagus gitu loh. Karena bagaimanapun suka mentraktir, sedekah, kasih orang itu baik. Ibadah sosial. Jadi muta'addi afdalu minal kasir. Kadang muta'addi itu lebih baik daripada ibadah kasir karena banyak membantu orang. Tetapi prioritasnya sedekah yang paling baik itu adalah untuk kerabat, keluarga. Cukupkan dulu yang di dalam. Jangan sampai kita ke orang baik, ke adik nggak baik. Sedekahnya kepada orang lancar, kepada adik nggak lancar. Maka diutamakan keluarga, kerabat yang dekat, istri dan anaknya semua dicukupkan. Kalau memang semua tercukupkan, boleh kita bersedekah kepada yang lainnya, termasuk kepada orang-orang yang kafir. Nah, kalau keluarga kita udah cukup nih, uangnya udah banyak dan semua tercukupkan,
Bolehkah kita langsung keluar? Oh boleh. Itu namanya itsar. Mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri. Itu boleh. Karena keluarganya udah cukup. Maka silakan berbuat baik kepada siapa saja. Sebab kebaikan itu merupakan prinsip dari seorang muslim. Tetapi ingat, prioritas harus diutamakan. Mana yang membutuhkan dan mana yang harus diutamakan. Nah, kedua tadi apa? Kalau sedekah diam-diam Ustaz, seorang istri tanpa diketahui oleh suami begitu ya. Itu uang siapa yang Anda sedekahkan? Uang suami. Ya. Ibu ya. Kalau bukan uang kita, ya mesti izin lah, iya kan? Memang sudah diberikan sama istri, tetapi kan tetap yang mencari nafkah suami. Kejujuran itu penting. Alaikum bisidiki, hendaklah engkau selalu berbuat jujur. Jadi tetap izin kecuali uang sendiri. Gak apa-apa tuh. Meskipun tujuannya baik untuk sedekah ya Ustaz ya. Tetap harus izin. Agar timbul rasa kepercayaan kepada suami kalau Anda amanah dalam mengelolakan uang termasuk dikeluarkan untuk yang lain. Nah, hikmah kita kali ini dari judul yang sedang kita bahas adalah iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadli. Menikah itu justru membuat kita kaya. Menikah yang baik akan membuat kita bahagia. Demi Allah, suami istri yang taat kepada aturan Allah, maka jawabannya adalah ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillah yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalaupun ada masalah ekonomi tidak akan menjerit. Tetap akan dibantu sama Allah. Karena hak Allah sudah tercukupkan. Ihfadillah yahfadka. Siapa yang menjaga Allah, Allah akan menjaganya. Maka jangan saling mencaci gara-gara uang. Jangan menjerit walaupun kita kekurangan uang. Yang pasti rezeki dari Allah. Cukupkan kewajiban dan haknya Allah. Maka insya Allah rezeki akan Allah cukupkan buat kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Riza Muhammad atas tausiah di siang hari ini. Ustadz Kasif Her, terima kasih atas tausiah juga di siang hari ini. Nah, nanti kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Ustadz Kasif Her. Nah, tausiah dari Ustadz Riza Muhammad tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Damai Indonesiaku siang hari ini. Dan pemirsa, setelah ini Anda bisa menyaksikan program Sah Selalu Ada Hikmah yang diasuh langsung oleh Ustadz Koh Denis Lim dengan tema kita yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini, yaitu Kampung Baca Meraih Prestasi Melalui Literasi. Sesaat lagi ya, usai Damai Indonesiaku. Akhir kata, mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri. Dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadi Mertentu Sarung kita, serta didukung oleh Luwak White Coffee. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghaffar, Engkau maha baik ya Allah. Muliakan selalu rumah tangga kami dengan rizki yang cukup ya Allah. Kami tahu ya Allah, ekonomi sedang sulit. Banyak saudara kami yang di PHK, menjadi pengangguran. Maka untuk pejuang-pejuang nafkah di luar sana ya Allah, berikan kemudahan rizkinya. Lunaskan hutang-hutangnya ya Allah. Berikan kesempatan untuk mendapatkan rizkimu yang penuh berkah dan halal ya Allah. Ya Allah, selama ini kami kurang mensyukuri nafkah yang diberikan suami kami. Kami mengeluh. Kami pernah menghardik suami kami gara-gara nafkah yang kurang. Maka maafkan dosa-dosa kami ya Allah. Maafkan kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tangan kasar kami yang mencari nafkah buat istri akan Engkau jadikan saksi kami dimasukkan ke surga. Maka ya Allah, muliakan para suami-suami di luar sana ya Allah. Muliakan rumah tangga kami ya Allah dengan qanaah, merasa puas dengan pemberian-Mu ya Allah. Merasa cukup dengan pemberian-Mu ya Allah. Kami sadar sebagai manusia lebih besar keinginan daripada kebutuhan, sehingga kami terongrong oleh gaya hidup yang sebenarnya nggak perlu, sebenarnya nggak penting. Maka oleh itu ya Allah ya Rahman ya Rahim, lunakkan hati kami agar selalu bisa mensyukuri semua nikmat-nikmat-Mu. Ya Allah ya Rahman, panjangkan usia suami kami, panjangkan usia suami kami ya Allah dalam mencari nafkah, dalam mencari rezeki yang halal. Anak-anak kami berikan kesolehan ya Allah. Jadikan mereka rajin sholat. Menjadikan mereka anak-anak yang taat kepada kedua orang tuanya. Ya Allah, orang tua kami yang sudah wafat, lapangkan kubur orang tua kami. Orang tua kami yang sedang sakit, sembuhkan penyakit orang tua kami.
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, telinga ini mau pecah ketika mendengar rintihan sakit ibu bapak kami. Maka oleh itu ya Allah, majelis yang mulia ini kami mohon agar sembuhkan penyakit ibu bapak kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan rumah tangga yang ada di republik ini rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, jauh dari fitnah, jauh dari adu domba, jauh dari hasad, jauh dari hiri hati, jauh dari segala keburukan yang ingin masuk ke dalamnya. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lunaskan utang-utang kami, cukupkan rezeki kami dengan yang halal sehingga kami tidak mencari rezeki yang haram. Kayakan kami dengan karunia-Mu ya Allah sehingga kami tidak butuh kepada selain Engkau. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, jadikan kami istri yang bersyukur, jadikan kami suami yang bersabar sehingga sabar dan syukur ini akan mendorong kami masuk ke dalam surga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh